Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Jumpa lagi dengan Bu Guru. Hari ini kita akan bersama-sama belajar pembelajaran 2 subtema 1 tema 4 kelas 6. Anak-anak bisa mulai menyimak pembelajaran Bu Guru dengan membuka LKS tema 4 kalian halaman 9 sampai dengan halaman 11. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat semua ya dan selalu semangat walaupun belajar di rumah. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Yang mudah-mudahan kalian mendapatkan rizki kepahaman dan mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya anak-anak, silakan kalian cermati gambar. Di gambar seperti terlihat di sebuah perkotaan ya yang sangat ramai, di mana di situ banyak sekali semacam iklan ya, tetapi itu dipajang di papan yang di situ banyak sekali orang lalu lalang, baik pejalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan. Itu termasuk apa menurut kalian? Nah, kita akan bersama-sama mempelajarinya pada pembelajaran kedua kali ini. Selanjutnya, kalian simak juga ya untuk tampilan berikut ini. Sambut Ramadan, bersihkan hati, bersihkan lingkungan. Dan seterusnya. Kemudian ini lagi, silahkan kalian simak. Go green, reduce, reuse, recycle, save your earth. Nah, dari gambar-gambar yang kalian cermati tadi, kita akan mencari tahu apa sih gambar tadi dan apa perbedaannya. Nah, siapa yang tadi menjawab reklame? Ya, gambar yang kalian cermati tadi adalah gambar reklame. Apa itu reklame? Reklame adalah sebuah media periklanan besar yang biasanya ditempatkan pada area yang sering dilalui. Misalnya, pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Apa tujuan dari reklame? Tujuan dari reklame adalah alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada khalayak dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Kemudian apa saja sih jenis-jenis reklame? Jenis-jenis reklame ada banyak, ada reklame papan, kain, bersinar, film dan slide, suara, kendaraan, tempel atau stiker. Apa ciri-ciri reklame yang baik? Ciri-ciri reklame yang baik yaitu yang jelas, singkat, dan mudah dipahami. Kemudian menarik dan mencolok. Jadi orang langsung pengen melihat gitu, ingin membaca akhirnya setelah tertarik dengan warna yang mencolok, akhirnya orang jadi ingin membaca. Kemudian jujur, jadi sesuai dengan apa yang disampaikan itu jujur, sesuai dengan fakta. Dan dilakukan berulang-ulang ya. Jadi sering dipasang seperti itu.
Kemudian kalau tadi anak-anak cermati pada gambar yang pertama itu adalah reklame komersial. Ini salah ketik ya, kurang S. Reklame komersial. Jadi di situ memang ada tujuan komersilnya ya. Tujuan komersil itu tujuan untuk mendapatkan keuntungan gitu ya, keuntungan material atau keuntungan keuangan begitu ya. Kemudian yang gambar yang berikutnya, yang kedua dan ketiga tadi adalah reklame non komersial. Artinya reklame ini tidak memiliki tujuan komersil atau tujuan yang bersifat keuntungan, tidak. Tapi betul-betul hanya untuk mengajak. Ketika tadi yang reklame Ramadan supaya bersihkan hati, bersihkan lingkungan ya, terus supaya menjaga bumi kita ya dari sampah ya, supaya sampahnya itu diolah dan seterusnya, intinya menjaga kelestarian bumi ya. Itu contoh reklame non komersial. Jadi ada dua, komersil dan non komersil ya reklame itu. Selanjutnya, reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Ada berbagai jenis reklame, diantaranya poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, dan lain-lain. Reklame ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Sedangkan non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalnya hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Reklame haruslah menarik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat reklame adalah slogan jelas dan mudah dimengerti, bahasanya baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai, ilustrasi menarik dan mudah diingat, tata letak gambar dan tulisan baik. Ayo berdiskusi. Seperti yang sudah kamu ketahui bahwa batik Ayahani yang ada di cerita awal ya di LKS tema kalian pembelajaran 2, itu batik karya Ayahani sudah diekspor ke berbagai negara. Batik tersebut dikemas dalam berbagai bentuk. Berikut contoh kemasan batiknya. Silakan kalian cermati ya, di situ cantik sekali ya. Batiknya dikemas dengan sangat menawan ya. Bahkan ada batik yang dikemas dalam kaleng ya. Tidak hanya makanan, tetapi ini batik juga di dalam kaleng. Kemudian yang pakai dus atau kotak itu juga banyak sekali ya kreasinya ya. Ada yang modelnya panjang, ada yang modelnya nggak begitu panjang tapi dipakai hiasan pita warna-warni ya, sehingga sangat menarik. Memang kemasan itu sangat juga mempengaruhi sehingga barang yang ada di dalam kemasan itu terkesan sangat elegan ya, dengan kemasan yang menarik dan orang menjadi senang ingin membeli dan bahkan mungkin ada rasa bangga ketika mampu membeli barang dengan kemasan yang sangat menarik itu ya. Mulai sekarang anak-anak coba kalau kalian membeli makanan atau kalian membeli sesuatu di toko, silakan, atau biskuit barangkali atau jajanan, perhatikan kemasannya. Bagaimana upaya para penjual dalam mengemas produk atau barang dagangannya. Kemasan sangat mempengaruhi nilai jual dari sebuah produk atau barang dan juga membuat konsumen menjadi tertarik untuk membelinya. Baik, kita akan lanjutkan dengan membaca cerita. Pada LKS kalian itu di halaman 10 sampai dengan 11. Kita bersama-sama bacanya ya. Sahabat tak terpisahkan. Hani dan Dwi telah berteman lama sekali.
Sejak belum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat sampai kini mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses. Walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian memiliki beberapa pegawai, sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak. Sementara Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, tiap sore Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu, mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tak dirisaukan. Permainan mereka tetap saja asyik. Petak umpet, petak jongkok, rumah-rumahan, atau masak-masakan. Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bukan hanya Dwi yang bermain ke pendopo batik Hani, tetapi Hani pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Memang Ibu Dwi pandai memasak. Namanya juga penjajah kue. Pasti pandai juga membuat aneka masakan. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Dwi. Acara makan bersama yang selalu ramai penuh cerita, karena semua hadir dengan kisah masing-masing. Sebaliknya, ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasanya minder sedikit pun. Ayah dan ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah kue. Santai saja Dwi membaca-baca koleksi buku cerita Hani di kamarnya ketika Hani sedang melakukan hal lain. Kadang-kadang Dwi pun ikut membantu ketika Hani harus melipat-lipat batik dan memasukkannya ke dalam plastik sebelum siap dikirim ke toko. Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya. Walaupun punya banyak pegawai, Hani dan saudara-saudaranya tetap terlibat untuk membantu usaha orang tuanya. Membantu sesuai usia dan kemampuan. Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja keras. Begitulah sahabat. Tak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk menyatakan sayang pada sahabat. Hanya diperlukan sikap yang tulus, tak pandang perbedaan, saling menghargai, dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan. Hani dan Dwi berbeda latar belakang ekonomi keluarganya. Namun demikian, mereka tetap berteman baik.
Hani tetap menghargai Dwi dan tidak bersikap sombong. Hani belajar kesederhanaan dari Dwi. Dwi menghargai Hani dan tidak malu berteman dengannya. Dwi belajar sikap tidak sombong dari Hani. Ya, berarti Hani belajar untuk sederhana, belajar hidup sederhana dari Dwi. Dwi belajar tidak sombong dari Hani. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga merasakan keberagaman ekonomi? Contohlah Dwi dan Hani ya. Dwi tidak malu dengan kondisi keluarganya dan Hani tidak sombong. Mereka menghargai keberagaman yang ada. Setelah menyimak, coba kalian jawab pertanyaan nomor 1 sampai 5 halaman 11 di LKS kalian ya. Terima kasih buat yang udah like, share, and subscribe. Dukung Bu Guru dengan cara itu, like, share, and subscribe untuk channelnya Bu Guru, channel Bu Iroh Belajar, supaya tetap survive dan selalu semangat belajar. Demikian dari Bu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.